Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita dapat bertemu kembali, dan dalam pertemuan kelima ini kita insya Allah akan membahas surah yang kelima, surah Al-Maidah, yang judulnya diambil dari salah satu ayat yang berkaitan dengan nama Al-Maidah yang terletak di ayat 112. Saya akan baca dulu ayatnya. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Baca terjemahnya. Itulah dia kata-kata Maidah yang terdapat di surat Al-Maidah ini. Judulnya adalah Maidatam minas sama. Mudah-mudahan dengan mengkaji surah ini, dengan fokus kepada judul sebagai tema yang kita pilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari makanan-makanan yang akan membuat kita menderita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa kita hanya fokus pada 3 pembahasan. Pembahasan pertama adalah arti dan makna yang dikandungnya. Kedua, hubungan judul surah ini dengan surah yang lalu. Dan ketiga, pelajaran-pelajaran atau pesan-pesan penting yang berkaitan dengan surah kelima ini. Kita mulai pembahasan pertama, arti dan makna. Arti dari Maidatam minas sama dapat kita lihat dari terjemahan ayat 112 tadi. Mari kita dengarkan terjemahannya, silakan. Surah Al-Maidah ayat 112. Ingatlah ketika Hawariyun berkata. Baik, jadi Maidatam minas sama yang terdapat di ayat 112 ini artinya hidangan dari langit. Maidah juga berarti meja, meja perjamuan. Di meja itu dihidangkan berbagai makanan dan minuman. Itulah Maidatam minas sama yang mengarah kepada makanan, santapan atau hidangan. Tapi dalam ayat ini berkaitan dengan hidangan yang tersaji di meja hidangan yang berasal dari langit. Jadi Maidatam minas sama artinya hidangan dari langit. Bisa dibaca terjemahnya? Coba sekali lagi dites coba. Boleh, saya kali Bang yang baca. Ya, silakan. Ingatlah ketika pengikut-pengikut kita yang setia berkata, Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kami orang-orang beriman. Nah, jika kamu orang beriman, jangan minta yang aneh-aneh. Masa minta Allah menurunkan makanan, hidangan siap saji dari langit? Tapi mereka bersikeras mengatakan begini. Lanjut. Mereka berkata, 113-nya. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar kami tentram. Agar hati kami ketentram, serta yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang
menyaksikan hidangan itu. Nah, jadi mereka mempunyai alasan kenapa mereka ingin Nabi Isa bermohon kepada Allah agar kepada mereka diturunkan hidangan dari langit. Nah, itu bukan mereka karena nggak percaya, tapi selain untuk mengukuhkan kebenaran Nabi Isa sebagai bukti dia Rasul, juga untuk menenteramkan hati mereka, dan alasan selanjutnya itu akan menjadi hari raya bagi mereka. Lanjut, Nabi Isa berdoa 114. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami dan yang datang setelah kami. Hidangan itu juga akan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Ya, Nabi Isa berdoa dan ada mengaitkan ayat ini peristiwa hidangan dari langit dan kata-kata hari raya, ada yang mengaitkan dengan hari raya Paskah, Kastriti yang dikenal oleh orang-orang pengatur Nasrani. Ya, kita nggak ke sana, kita fokus kepada Ma'idatam Minas Sama. Hidangan dari langit pernah terjadi, bukan saja di masa Nabi Isa, tapi telah pernah terjadi sebelumnya di masa Nabi Musa. Itulah mungkin sebabnya kenapa mereka ingin untuk menyantap hidangan dari langit, karena ada berita dari mulut ke mulut bahwa Allah kuasa untuk menghidangkan makanan dari langit seperti yang disantap oleh pengikut Nabi Musa saat mereka eksodus dari Mesir untuk menuju ke Palestina. Hal itu ditegaskan di surah Al-Baqarah. Mari kita lihat surat 2 ayat 57. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Mereka tidak menzalimi kamu, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka lah menzalimi diri mereka sendiri. Man bisa dilihat footnote-nya. Man itu sebangsa madu ya, yang menempel di daun-daunan. Itu mereka santap. Salwa semacam burung ya. Jadi hidangan siap saji yang diturunkan Allah dari langit sebagai bukti betapa kuasanya Allah untuk menurunkan makanan. Itulah arti dan sedikit sejarah tentang Ma'idatam Minas Sama. Hidangan dari langit yang secara historis berkaitan dengan peristiwa Hawariyun, sahabat-sahabat dekat pengikut setia Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa agar kepada mereka diberikan jamuan dari langit, dan itu terlaksana. Itu arti, sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia untuk memperhatikan makanannya. Jadi makna di balik Ma'idatam Minas Sama menyadarkan manusia agar memperhatikan baik-baik makanannya. Karena masalah makanan itu masalah langit, bukan semata-mata dunia. Dalam praktiknya, Ma'idatam Minas Sama ini, hidangan dari langit, itu mengarah kepada hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk batin. Jadi kalau badan kita ini ada langit, ada bumi, itu kepala kita bagaikan langitnya, dan badan kita ini bagaikan buminya. Jadi ada makanan untuk bumi kita, untuk jasmani kita sebut dengan santapan jasmani, tapi ada makanan untuk langit kita, yaitu untuk batin kita. Itu kita sebut dengan santapan rohani. Jadi Allah mengingatkan, hati-hati, perhatikan baik-baik makanan kita, karena makanan dapat membentuk karakter. Jadi manusia itu sifat dan tabiatnya sedikit banyaknya dipengaruhi oleh makanan yang disantapnya. Secara tegas pada surat 80 dikatakan begini. Surah 80, surah Abasa. Ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Itu kata Allah.
Itu kita simpan dulu untuk melihat surat 95. Pada surat 95 ayat 4. Kita lihat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia bentuk terbaik karena dia bukan semata-mata fisik, bukan semata-mata jasmani. Manusia ada rohani. Oleh karena itu makanan dimaksud bukan semata-mata makanan jasmani. Coba perhatikan makananmu. Artinya makanan juga yang dalam bentuk fisik. Mari kita perhatikan surat 86 ayat 6. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Itu maksudnya. Jadi surat 86 itu surat At-Tariq ya. Jadi Allah katakan di surat 80 tadi, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Waktu di surat At-Tariq surat 86 dikatakan, hendaklah manusia memperhatikan dari mana diciptakan. Manusia diciptakan, manusia mempunyai karakter yang beda dengan makhluk yang lain. Makanan bisa mempengaruhi karakter itu. Itulah sebabnya masalah makanan sangat penting. Itulah makanya Maidah, makanan atau hidangan, menjadi salah satu judul dalam Al-Quran. Sekali lagi, agar kita memperhatikan baik-baik makanan kita. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Karena makanan membentuk karakternya. Makanan bisa membuatnya kembali ke langit dengan selamat. Atau terbenam di bumi. Hanya semata-mata selevel dengan makhluk yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Itulah arti dan makna. Sekarang kita beralih kepada fokus kedua, hubungan. Bila judul yang lalu An-Nisa, kita telah bahas kemarin, pertemuan yang keempat, intinya adalah bagaimana pentingnya peranan wanita dalam membentuk keluarga. Sehingga dia menjadi sasaran strategis dari setan untuk menghancurkan manusia. Itu sudah kita bahas. Jadi An-Nisa di satu sisi mempunyai peran penting, tapi justru karena peranannya demikian penting, setan berusaha untuk menjadikannya sebagai umpan untuk menghancurkan generasi manusia. Jadi intinya itu judul yang lalu menjelaskan bahwa wanita merupakan target strategis dari setan untuk menghancurkan manusia. Maka surah sekarang mengingatkan cara lain setan untuk menghancurkan manusia melalui makanan. Nah, pada surat 2, surah kita di kajian kedua, ayat 168 dikatakan begini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Silakan. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Itu. Jadi kok dikatakan makan yang baik, jangan ikuti langkah setan. Rupanya salah satu dari langkah setan, strategi setan menghancurkan manusia melalui makanan. Peristiwa kejatuhan Adam ke bumi, pelanggaran yang dilakukan Adam, itu berkaitan dengan makanan. Jadi makan, kata Allah, tapi jangan dekati pohon itu. Jadi masalah makanan, masalah klasik buat manusia jatuh dan membuat manusia bisa tegak berdiri, itu makanan. Dan dia merupakan cara lain dari setan menghancurkan generasi manusia. Apa yang terjadi bila manusia memakan yang tidak halal, memakan yang tidak baik? Lanjutkan satu ayat setelahnya. Silakan baca terjemahannya. Sungguh setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, jadi indikator orang-orang yang terperangkap disebabkan makanan tidak baik, itu dapat dilihat dari tindakannya, perbuatannya yang keji. Yang tadi melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah itu mengomong, bicara sembarangan, bahkan memakai nama Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Itulah dia hubungan judul surat yang lalu atau surat yang keempat, An-Nisa dengan makanan. Dua-duanya merupakan cara setan untuk menghancurkan manusia. Oleh karena itu, dalam fokus kajian hari ini, Allah memberi pesan kepada kita, hati-hati terhadap makanan. Bagaimanakah bentuk kehati-hatian itu? Dalam surah Al-Ma'idah 120 ayat ini kita akan ambil 3 pesan penting di bawah judul memperhatikan makanan. Bagaimana maksud memperhatikan makanan? Sehingga kita selamat dari tipu daya dan strategi setan menghancurkan manusia. Ada 3 pesan penting dalam memperhatikan makanan ini. Pertama, selektiflah terhadap makanan. Selektif. Makanlah. Jadi selektiflah terhadap makanan, makanlah yang halal materinya dan baik cara mendapatkannya. Jadi halalan, bukan saja materinya itu halal, tapi cara mendapatkannya juga baik atau halal. Makanan yang halal itu dijelaskan. Makanan yang haram juga dijelaskan Allah. Jangan makan makanan yang haram. Dan jangan makanan itu materinya halal, tapi cara mendapatkannya haram. Sebagai contoh, buah-buahan, katakanlah rambutan, apel, jeruk, itu kan halal. Tapi kalau didapat dengan mencuri, dia menjadi tidak baik lagi. Oleh karena itu, pesan pertama di Al-Ma'idah ini adalah selektif terhadap makanan. Jangan sentuh makanan yang haram atau didapat dari cara yang haram. Karena itu akan membuat darah kita mengalir pengaruh setan. Ini ayat-ayat tentang ini dapat kita telusuri umpamanya melalui surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, intinya adalah diharamkan untuk kalian bangkai. Bangkai itu binatang yang disembelih, makanan binatang yang mati tapi tanpa penyembelihan. Umpamanya ditabrak mobil, atau tahu-tahu dia kita lihat ya tahu-tahu udah mati aja. Itu kalau tanpa penyembelihan yang sah, itu binatang itu namanya bangkai. Dulu ada kebiasaan di masa jahiliyah itu orang kalau datang tamunya, dia sayang menyembelih kambing, dipotongnya aja kaki depannya atau kaki belakangnya, dan segitu aja. Itu jadi bangkai juga karena diambil tanpa penyembelihan yang sah. Potong kakinya aja, nanti dikasih lagi obat sehingga kaki cuma 3, kaki yang 1 sudah dihidangkan untuk dimasak. Itu ada begitu cara teknik begitu. Itu bukan saja menyiksa binatang, tapi juga mengambil bagian tubuhnya tanpa penyembelihan yang sah, termasuk bangkai. Atau dia ayam, cuma saja nggak disembelih, dipukul, dicekek. Tidak cara penyembelihan yang sudah disyariatkan seperti biasa kita dalam melakukan penyembelihan korban kemarin. Atau disembelih, tapi tidak bismillah, alam billati rasulillah, tidak atas nama Allah, tapi atas nama yang lain, atas nama Sianu umpamanya, atas nama dewa atau atas nama dewi. Itu
juga tidak menjadi halal, tapi menjadi haram. Atau selain materinya, tadi caranya juga, walaupun materinya halal, binatangnya halal, tapi caranya salah, menjadi nggak baik, menjadi haram. Atau dibelikan atau makanan yang halal, tapi caranya dengan cara berjudi, memberi nasib dengan anak panah, karena itu fiskun. Itu suatu yang membuat batin kita menjadi tercemar. Ibarat makanan untuk jasmani, itu makanan-makanan sampah yang membuat kotoran di jasmani kita. Sakitnya terasa di jasmani. Tapi makanan itu juga mengandung energi yang tidak baik. Makanan fisik, tapi tidak yang dihalalkan Allah, itu membuat batin manusia menjadi fiskun, kecenderungan untuk berbuat dosa. Ditegaskan lagi dalam kaitan tentang santapan atau makanan, juga termasuk minuman. Pada surat 5 ayat 90 ditegaskan begini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Silakan. Al-Maidah 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, tegas dikatakan itu langkah-langkah setan. Dalam hadis dikatakan setan itu mengalir seperti mengalirnya aliran darah. Dengan perkataan lain, makanan dan minuman yang tidak halal, yang tidak baik, itu akan membuat energi darah kita, sirkulasi darah kita diatur oleh energi negatif. Itulah sebabnya Allah larang. Dan pesan pertama adalah selektif terhadap makanan. Bukan saja materinya mesti halal, pastikan cara mendapatkannya juga baik. Karena kalau tidak, itu gampang setan menguasai diri manusia yang melanggar aturan ini. Contoh lain, umpamanya dia materinya mungkin halal, cara mencarinya tidak halal. Jadi katakan di ayat 38, mari kita lihat salah satu contohnya. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi dia makanannya berikannya makanan yang halal, tapi cara mendapatkannya dengan mencuri. Nah, itu makanannya, materinya halal, cara mendapatkan tidak baik, itu juga akan membuat energi negatif akan mengalir di darah pemakannya. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali barang siapa yang bertobat. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekarang pesan nomor 2. Kalau pertama tadi selektif, hindari makanan-makanan yang tidak baik, makanan yang haram. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur, bagaimana membuangnya? Dia sudah menjadi darah daging. Allah berikan solusi. Barang siapa yang bertobat berarti ada solusinya. Bagaimanakah membersihkan energi negatif yang timbul karena makanan-makanan haram yang masuk ke diri kita? Diberi Allah solusinya. Itu akan tawar. Makanan minuman yang pernah masuk ke diri kita itu akan tawar. Akan hilang pengaruh negatifnya kalau kita melakukan solusi ini. Itulah sebabnya para sahabat Nabi seperti Umar itu peminum. Sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata peminum. Sehingga turun ayat mengatakan, kalau kalian sholat jangan mabuk. Itu artinya mereka mabuk, sholat. Akhirnya mereka akali supaya sholat nggak mabuk. Caranya apa? Caranya minumnya setelah Isya. Jadi setelah subuh fresh lagi gitu. Tapi intinya adalah itu mereka para peminum. Mereka juga makan makanan yang haram. Nah, mereka itu ada yang menjarah, ada yang merampok. Bagaimana cara membersihkannya? Pada surat 5, Allah berikan solusinya di ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Silakan. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu.
Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Intinya adalah cara membersihkan energi negatif itu adalah dengan melakukan kebaikan dengan tulus. Lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan. Kebaikan pertama adalah bertaubat dengan taubat yang baik. Segera bertobat. Seperti dikatakan tadi di ayat 39. Siapa yang tobat? Jadi tobat. Tobat dengan segera. Tobat dengan segera itu bisa membersihkan energi negatif tadi. Itulah makanya dalam Al-Quran disebutkan seandainya mereka itu pun pernah syirik, seandainya mereka pernah membunuh, seandainya mereka pernah berzina, atau tiga ini sekaligus dilakukan, tapi kalau mereka bertobat dengan tobat yang baik, itu akan dihapus Allah energi negatifnya. Dia akan selamat di akhirat nanti. Seperti dikatakan di surat 25, Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Silakan. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Tidak syirik, tidak membunuh, tidak berzina, melakukan salah satu atau sekaligus tiga, hukumannya berat. Apa itu? Lanjut. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Kecuali, lanjut. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau tobat dan melakukan kebaikan dengan benar, tobat dengan benar, hapus. Ditegaskan lagi. Tapi tobatnya benar ya, lanjut. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, yang sebenar-benarnya. Taubatnya mesti benar. Itu akan menghapus kesalahan seperti ditegaskan di surat 11. Hud alaihi salam. Surat 11 ayat 114 dikatakan, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Silakan. Ayat berapa tadi? Ayat 114. Dan tegakkanlah sholat. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pada pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi Allah ingatkan, bila tidak memakan yang baik, bila di dalam diri kita sudah ada masuk pengaruh yang negatif akibat makanan maidah yang tidak dibenarkan Allah dan telah mengakibatkan energi negatif, masih ada cara untuk menghilangkannya, yaitu kebaikan yang tulus. Kebaikan yang tulus akan menghilangkan energi negatif itu. Yang ketiga, yang terakhir, setelah tadi yang pertama, selektif terhadap makanan. Sekarang bagaimana kalau sudah terlanjur? Maka yang kedua adalah bersihkan dengan taubat yang benar, dengan taubat yang tulus, melakukan kebaikan dengan ikhlas. Yang ketiga, sikap terhadap makanan, berilah rohani atau batin santapannya yang tepat secara rutin. Jadi dengan singkat kata, baca Al-Quran secara rutin. Baca Quran. Karena Al-Quran itu hidangan dari langit untuk ruh kita. Jasmani kita nggak usah diajari lagi, kita sudah tahu milih makanan. Tapi kalau untuk rohani, makannya satu. Makanan utamanya satu, Quran. Itu makanan rohani. Itulah santapan rohani.
mengabaikan Quran sama dengan membiarkan batin kita merana. Itulah makanya pada surah Al-Maidah itu dikatakan di ayat 104 kata-kata begini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Ya, memang nenek moyang mereka tahu bagaimana cara memberi santapan rohani. Santapan rohani itu Quran. Seperti ditegaskan di surat 42 Syura ayat 52. Jadi beberapa ayat ya. Ayat-ayat sebelum terakhir itu kita ambil ayat 52-nya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Silakan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Kami wahyukan kepada ruh dalam artian Quran. Artinya santapan ruh itu Quran. Itulah maka disebutkan Quran santapan rohani. Jangan abaikan Quran. Dan santapan rohani itu indikasi iman benar. Itu tanda bahwa tobat kita benar. Jadi kan tobat yang benar. Salah satu indikasi tobat yang benar adalah yang bersangkutan selain meninggalkan makanan yang haram, menyesali pernah terlanjur masuk makanan yang haram, dia harus bilas, dia harus bersihkan batinnya dengan santapan rohani Quran. Karena Quran itu sebagai penawar. Taubat berkaitan dengan Quran sebagai indikasi taubat yang benar, itu dapat kita lihat di surat 39 ayat 53. Surat 39 surah Az-Zumar. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, dosanya enggak ketulungan, energi negatif sudah bersarang di batinnya. Begini cara membersihkan diri. Silakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi indikasi tobat yang benar itu segera. Dan berikutnya perhatian kepada santapan rohani. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Silakan. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Itulah dia pesan-pesan penting di bawah judul Ma'idatan Minas Sama. Al-Quran mempunyai surat berjudul Ma'idah, hidangan, untuk menyadarkan manusia pentingnya kita memperhatikan makanan. Karena makanan yang salah bukan saja kalau secara fisik membuat jasmani kita menjadi sakit, tapi lebih parah lagi kalau kita tidak pernah mengenal Ma'idatan Minas Sama, santapan untuk rohani kita akan terpapar dengan bahaya yang mengerikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, melalui Al-Maidah, Allah mengingatkan kita 3 pesan penting agar makanan yang kita santap membawa kita ke langit, membawa kita kepada ketinggian, membawa kita kepada seruan Allah yang dikatakan di surah 69 ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
Nah, dalam tafsir dikatakan ini dikatakan pada orang berpuasa. Kalian hai orang-orang yang berpuasa telah mengendalikan santapan jasmani. Perut kalian tahan dari makanan dan minuman walaupun itu halal. Kalian isi batin kalian dengan santapan rohani. Kalian baca Quran dan hatamkan. Kalian dengar Quran dalam sholat malam. Sekarang sebagai balasan itu. Karena kalian mengerti rahasia santapan rohani. Maka dan minumlah dengan nyaman. Karena apa yang kalian lakukan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang selektif tentang makanan dan minuman yang kita santap. Dan kalau terlanjur diri kita sudah bersarang makanan, minuman, dan energi negatif, segera kita cuci dengan bertaubat, dengan melakukan kebaikan, dan teruslah, isilah, dan berilah rohani kita santapan yang tepat, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Maidah dari langit itu telah masuk ke diri kita yang mengantar kita pada ketinggian dan mendapatkan seruan yang tertera di surat 69 ayat 24 tadi. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.